Yang tahu artinya silahkan komen. Tapi intinya LDR atau long distance relationship, yaitu hubungan jarak jauh. Dalam Islam itu yang tidak diperbolehkan bukan berpacaran. Terus kamu putus ya, yang haters itu, hubungan jarak jauh atau LDR atau pernah melakukan hubungan jarak jauh, patut Anda itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hubungan yang seperti itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya NMXPT di channel saya. Untuk itu, kalian sebelum melanjutkan melihat video yang akan saya bahas saat ini, support terus dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi daripada setiap video-video yang akan saya upload di channel saya kemudian hari. Dan di sini saya menyapa kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan daripada Rabbul Alamin, Raja dari segala raja alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan terus hiasi hidup kalian dengan bacaan-bacaan sholawat. Kelak nanti kita akan mendapatkan pertolongan, kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, video kali ini saya akan menjawab dari salah satu viewer saya yang menanyakan pendapat saya tentang hubungan jarak jauh yang disebut itu LDR, long distance relationship. Opo serap paham wis bahasa Inggris gitu. Yang tahu artinya silahkan komen. Tapi intinya LDR atau long distance relationship, yaitu hubungan jarak jauh. Misalkan saya di Indonesia, pacar saya di luar negeri, jadi seperti itu. Pokoknya hubungan jarak jauh yang sulit untuk bisa bertemu. Jadi kalau menurut pendapat saya akan uraikan pendapat saya. Tapi sebelum itu, karena LDR itu identik dengan kata berpacaran, dan saya khususnya umat muslim, saya Islam. Dalam Islam itu yang tidak diperbolehkan bukan berpacaran. Jangan download video saya terus kamu putus ya, yang haters itu. Dalam Islam yang tidak diperbolehkan itu bukan berpacaran, tapi kemaksiatan. Dan jalan untuk menuju kemaksiatan apa hanya lewat berpacaran? Kan enggak. Jadi seperti itu. Berpacaran Anda, berhubungan Anda, bahwasanya kalau Anda saat ini sedang melakukan hubungan jarak jauh atau LDR atau pernah melakukan hubungan jarak jauh, patut Anda itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hubungan yang seperti itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kalian tidak mengambil inisiatif atau tidak mengambil jalan bermaksiat. Bermaksiat itu seperti apa? Bahwasanya saya menjelaskan di channel Gus Idris Official. Jika ada perempuan yang melihat video saya saat ini, terus kalian perempuan, kalian cewek mengeposting atau mengupload daripada sebuah foto, dan foto itu ya seperti zaman sekarang lah. Saya ngomong berdasarkan data, saya ngomong berdasarkan fakta, tidak ada ujaran kebencian sama sekali kepada Anda yang melihat video saya saat ini. Jikalau Anda itu perempuan, bahwasanya kalian pernah mengupload sebuah foto atau sebuah video di dalam akun media sosial kalian apapun, entah itu YouTube, entah itu Bigo, entah itu apapun, pokok akun sosial media, entah itu TikTok, Facebook, dan sebagainya, bahwasanya tidak menutupi aurat. Jadi seperti itu, dan itu akan dihitung suatu dosa. Jadi seperti itu. Satu helai rambut pun kalau yang melihat video atau foto yang Anda upload di dalam akun media sosial, itu akan mengalir dosa pada saat nanti Anda meninggal dunia. Jadi bukan saya ini tahu tentang kalau saya ini meninggal dunia itu pasti seperti apa.
Saya tidak tahu, tidak ada orang yang tahu setelah kita meninggal nanti kondisinya seperti apa. Bahwasanya yang saya sudah mendapatkan suatu pelajaran daripada saya mondok di beliau, guru kita semua Gus Idris Almarbawi. Jadi seperti itu. Satu helai rambut pun, jika ada laki-laki yang melihat daripada foto Anda yang Anda pampang di akun media sosial apapun itu, satu helai rambut pun akan menjadi dosa, akan menjadi ular nanti setelah kamu meninggal dunia. Jadi seperti itulah. Dan sudah dibuktikan pada channel Gus Idris Official, kita memanggil dari seorang koren perempuan yang sering foto-foto seksi di dunia maya. Jadi seperti itu, sudah dibuktikan lewat koren tersebut bahwasanya azabnya sangat pedih. Jadi okelah, kita kembali kepada LDR, long distance relationship. Foto ibu rek paham aku. Pokok hubungan jarak jauh. Bagaimana hubungan kita bisa awet pada saat kita berhubungan jarak jauh kepada pacar kita, kepada kekasih kita. Saya tadi sempat mengatakan kalian patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian dipisahkan sebelum kalian menikah. Kenapa bersyukur? Bahwasanya nanti kalau kalian itu sebelum menikah terus setiap hari ketemu, kayak cerita saya dulu, setiap hari ketemu, pada saat kalian menikah kalian akan, istilah Jawanya itu waleh atau bosan. Jadi pacaran itu kalau menurut saya setelah nikah jadi seperti itu. Kalau contohnya kita lapar sekali ya, kita lapar sekali terus kita makan, pasti akan nikmat. Tapi lah kalau kita enggak sebegitu lapar, kita makan ya biasa-biasa aja. Jadi seperti itu ya. Kayak contohnya ini menyongsong hari kemenangan yang saya contohkan. Saya tahu kondisi saat ini ya. Saat ini saya membuat video pada saat hari raya. Setelah kita menjalani sebulan penuh, melewati bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan, kita menahan segala nafsu kita. Pada saat bulan suci Ramadan, kita akan menjadi suci, kita akan kembali ke fitri, kita akan suci. Jadi segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sebelum itu terjadi kita menahan diri kita lewat apa? Bulan suci Ramadan. Segala nafsu kita tahan, nggak makan, nggak minum, nggak menggunjing orang, nggak menyalahkan orang, nggak menjelekan orang. Pokoknya nafsu semua yang ada pada diri kita tahan pada saat bulan itu. Dan nanti kita akan menuju suatu kemenangan, yaitu Idul Fitri, kembali suci, minal aidin wal faidin, kembali suci dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang puasa, bagi yang nggak puasa ya nggak tahu, itu urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi patutlah kalian bersyukur jika kalian yang menonton video ini pernah melakukan LDR dan berakhir dengan kebahagiaan, yaitu menuju ke pernikahan. Bersyukurlah, karena akan mendapatkan akan mendapatkan kebahagiaan yang memang benar-benar kebahagiaan. Bahwasanya seperti itu. Suatu contoh kayak pisang, pohon pisang, buah pisang kan Anda tahu. Kalau kita pengennya cepet-cepet, pasti sebelum matang di pohon kita sudah tebang dulu itu pisang. Terus istilah Jawanya kita imbu atau kita pokoknya kita karbit apa-apa biar cepat matang. Tapi enaknya, kelezatannya, kenikmatannya nggak sama seperti matang di pohon. Jadi kesabaran itu akan menimbulkan suatu kebahagiaan nantinya. Jadi semakin Anda sabar, nanti semakin Anda mendapatkan balasan yang setimpal dari kesabaran Anda. Ya mungkin kalau remaja-remaja zaman sekarang, setelah saya riset bahwasanya kalau LDR itu hubungannya lewat telepon atau lewat chat, WhatsApp atau LAN dan sebagainya. Itulah. Lewat LAN, lewat WhatsApp, lewat DM-an IG. Pasti rindu, pasti kangen, pasti ingin bertemu. Jadi seperti itu ya. Satu contoh ya seperti tadi. Untuk bisa langgeng hubungan kalian pada saat LDR, yaitu yakin dan berpikir positif.
yakin dan berpikir positif. Apa yang ada di pikiran Anda keluarkan. Kalau ada unek-unek keluarkan. Jangan dipendam sendiri, malah nanti akan berdampak negatif kepada hubungan Anda sehingga menjadi bubaran. Jadi seperti itu. Jadi apa yang Anda rasakan jadi keluarkan. Terus kita sinkronkan, terus kita cari kenyataannya, kita cari datanya, kita cari faktanya, dan nanti ketemu jalan keluarnya. Jadi kan seperti itu. Permasalahan itu ada, pasti ada, tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi seperti itu. Siapa yang membuat permasalahan, pokoknya orang yang berniat baik pasti ada aja jegalannya. Jadi seperti itu. Orang yang akan berbuat baik pasti ada jegalannya. Dan semakin jegalan itu, semakin Allah akan meninggikan derajat kamu. Jadi seperti itu. Ya, bagi kalian yang LDRan cukup bersabar sajalah. Kesabaran kalian akan membuahkan hasil yang maksimal nanti, asalkan dalam otak kalian, dalam jiwa kalian bisa menyatu. Jadi sampaikan kepada pacar kalian, kepada kekasih kalian dengan doa. Dan yakin yang sungguh-sungguh dalam diri sendiri. Bahwasanya yang setelah saya dapati, setelah saya mondok di beliau, guru kita semua Gus Idris Al-Marbawi, bahwasanya Tuhan itu berdasarkan prasangkamu. Jika kamu berprasangka kepada orang itu baik, nanti akan mendapatkan suatu kebaikan juga yang berdampak baik kepada hidup kamu. Jadi seperti itu. Suatu contoh kayak saya mengutip dari ulama kita, yaitu Habib Syekh, ya kan. Beliau pernah mengatakan dalam ceramahnya di dalam Di Atas Panggung, bahwasanya berpikirlah seperti berpikirlah seperti tawon itu lebah. Berpikirlah seperti lebah. Yang diberikan lebah itu madu. Dan sehingga lebah itu akan berikhtiar dan hinggap di bunga, dan madu juga yang didapatkan. Dan jangan sekali-kali berpikir seperti lalat. Lalat itu yang ada di otaknya ya suatu kotoran, menyebarkan wabah, penyakit dan sebagainya. Ya, itu suatu kemudorotan. Jadi berpikirlah berpikirlah positif, nanti akan mendapatkan kepositifan dalam hidup Anda. Jadi seperti itu. Jadi berpikir positif itu sangat perlu sekali. Permasalahan pasti ada, entah itu gunjingan dari orang lain, entah itu ada orang lain yang iri, dengki, karena memang manusia itu tidak lepas dari sifat aib, angkuh, iri, dengki, sombong, pasti itu tidak lepas dari itu. Jadi kalau menurut saya semakin dihina, saya semakin dicerca, saya semakin dicaci. Nanti kalau saya sabar, ya kalian pun digitukan sama orang, dikucilkan, dibuang dan sebagainya. Hanya satu kesabaran. Bahwasanya sabar itu akan menimbulkan suatu kebahagiaan nantinya, entah di dunia entah di akhirat. Jadi seperti itu. Jadi memikirkan itu jangan kalau kita kalau kita bisa mengasih nilai dalam bentuk persen, bahwasanya pikirkanlah 80% itu untuk kehidupan kalian di akhirat, karena akhirat itu yang abadi. Jadi yang sisanya 20% pikirkanlah di dunia. Bahwasanya orang itu nggak lebih dari umur 200 tahun yang sudah saya sebutkan. Kalau memang Anda itu diijabah oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur lebih dari 200 tahun, kalian mau ngapain? Coba. Kalian mau ngapain dengan umur segitu? Bahwasanya umur 150 saja kalian sudah tidak bisa apa-apa, malah menyiksa diri. Jadi seperti itu. Jadi umur panjang, bahwasanya banyak ulama-ulama yang semoga kita dipanjangkan umurnya. Kamu juga harus menambahkan semoga umur yang sangat panjang ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, apa untungnya kita mempunyai umur panjang tapi tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, malah nanti akan membebani kita setelah kematian itu tiba. Jadi seperti itu. Dan saya sudah sebutkan bahwasanya kalau kalian ingin bahagia di dunia, ada kuncinya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada umat-umatnya, jika kalian ingin menginginkan dunia, kalian harus punya ilmunya. Jika kalian ingin menginginkan akhirat,
kalian harus punya ilmu. Dan jika ingin kalian punya dua-duanya, fid-dini wa dunya wal akhirah, kalian harus punya ilmu keduanya. Bahwasanya orang yang menuntut ilmu, banyak sekali yang komentar di akun YouTube saya ingin belajar seperti ini, saya ingin belajar seperti ini karena saya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, bahwasanya orang yang mengejar ilmu, orang yang contohnya suatu saya ini ya, saya berangkat ke majelis taklim, ke majelis sholawat, ke majelis dzikir. Keberangkatan saya itu sebenarnya berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengejar ilmu, yang menuntut ilmu, sebenarnya orang itu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang. Jadi seperti itu. Jadi kalau ingin bahagia di dunia ya harus punya ilmunya. Ilmu itu sangat penting. Bahwasanya dulu Nabi Sulaiman ya kan, ditawari, kamu mau pangkat, kamu mau wanita, kamu mau harta, kamu mau apapun, nggak mau beliau. Yang mau apa? Yaitu ilmu. Ilmu didapati, harta, wanita, pangkat, tahta dan semuanya pasti akan ikut. Jadi seperti itu. Ya udah, ini udah cukup subuh adzan, dan baik kalian saya tutup. Ya udah, kita jeda dulu. Pastinya mulai adzan subuh ini. Kita jeda dulu ya. Kita hormati orang adzan. Ya, saya lanjutkan lagi. Bahwasanya tadi ada adzan karena memang kediaman saya ini depannya masjid. Jadi saya kalau istilah Jawanya itu selek. Saya persingkat saja. Bahwasanya kalau kalian yang melihat video saya saat ini, entah itu perempuan entah itu laki-laki yang punya pacar, hubungan jarak jauh, terus yakin kepada pasangan Anda dan minta daripada jalan, siapa yang kita mintai jalan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah pendapat daripada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itu seperti apa lewat sholat istikharah. Jadi seperti itu, cinta dalam istikharah. Jadi seperti itu. Mungkin ya kalau remaja-remaja zaman sekarang ya berpikirannya negatif terhadap pasangannya, pasti yang sempat saya bilang tadi, orang yang punya niat baik berpacaran itu tidak identik dengan negatif loh ya, kalau menurut saya. Tergantung kitanya saja yang mengelola. Jadi seperti itu. Berpacaran terus udah ditok negatif, itu kalau menurut saya nggak seperti itu. Tergantung kitanya saja. Jadi alangkah baiknya kalau kalian itu berhubungan jarak jauh LDR, bahwasanya nanti kalian akan mendapatkan hasil dari kesabaran Anda, dari suatu kebahagiaan. Kayak seperti halnya ya tadi saya contohkan, orang ingin menikmati dari buah pisang tanpa mereka sadari ya kan, bahwasanya pisang itu kalau matang di pohon itu nikmatnya lebih jauh enak, lebih sangat enak matang di pohon. Jadi seperti itu, daripada kalau istilah Jawanya itu diimbu itu apa namanya ya, jadi dipaksa dikarbit, diungkep, jadi seperti itu. Jadi lebih nikmat di pohon. Jadi bersabarlah dulu, nanti akan menimbulkan suatu kebahagiaan. Wajar jika mempunyai pikiran negatif. Jadi apapun yang kalian rasakan, kalian omongkan baik-baik kepada pasangan Anda, entah itu Anda laki-laki atau perempuan. Jadi omongkan apapun, saya mempunyai kecurigaan ini. Terus buktinya apa? Saksinya apa? Datanya gimana? Faktanya gimana? Kalau nggak ada bukti berarti ya zong, gitu loh. Jadi permasalahan, jadi kasus itu bisa kuat karena ada bukti dan saksi. Jadi seperti itu. Kalau tidak membuktikan, itu hanya cobaan saja lah menurut saya, cobaan kamu. Pokoknya orang yang ujian yang paling tinggi itu sabar. Sabar memang yang akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa.
Dan banyak ada saya akan aplikasikan lewat omongan saya di video ini. Ada yang komen, ini muridnya Gus Nur yang nyusup di Gus Idris. Muridnya Gus Nur yang nyusup di Gus Idris. Aduh ya Allah. Ya, saya sangat senang sekali dianggap sebagai muridnya ulama. Bahwasannya saya mengutip dari kata beliau, guru kita semua, Al-Habib Bahar bin Smith, bahwasanya cari santri yang pintar, cari santri yang cerdas, cari santri yang tanggap. Lomba dimanapun cerdas cermat, dia juara satu. Banyak cari santri yang seperti itu. Tapi cari santri yang berani menyuarakan kebenaran, membela kebenaran, itu jarang. Jadi itu saja yang membuat saya termotivasi. Jadi seperti itu. Dan beliau saya anggap sebagai guru, saya anggap sebagai panutan, dan juga saya anggap menjadi motivator kehidupan. Jadi seperti itu. Bagi kalian, yalah, kita berpikir bahwasanya orang yang membenci pasti tidak akan menjadi pemenang. Orang yang benci tidak akan menjadi pemenang. Orang yang membenci tidak akan pernah menang. Dan seorang pemenang tidak akan pernah membenci. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Jadi ayolah kita saling menghormati satu sama lain. Jadi seperti itu. Bahwasanya yang dikatakan daripada ormas Islam di Indonesia, yaitu Front Pembela Islam, organisasi Islam itu bergerak di bidang hizbah. Tapi sebelum berhizbah juga mendahulukan dakwah. Jadi berbincang-bincang dulu, nggak langsung yang dikatakan radikal dan sebagainya. Udahlah, saya nggak mau bahas di situ lah. Saya nggak mau bahas di situ. Bahwasanya di sini saya ingin mengesalkan apa yang memang saya ketahui. Jadi seperti itu. Toh kita nggak tahu golongan siapa yang masuk surga, golongan siapa yang masuk neraka, kita nggak tahu. Jadi seperti itu. Kok contohnya ke situ ya? Ini ngomongin LDR malah ke situ. Ya udah, nggak apa-apa lah, itu sekilas saja. Pokoknya sangat bangga sekali dianggap oleh kalian hater saya, dianggap muridnya Gus Nur. Saya sangat bangga sekali. Jadi seperti itu. Dan ingat, pembenci tidak akan pernah menjadi pemenang. Pembenci tidak akan pernah menjadi pemenang. Jadi seperti itu. Ya udahlah, saya akhiri aja. Ya, kesimpulannya, kalau kalian saat ini sedang LDR, kuncinya yakin, istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya prasangka Anda, Allah berdasarkan prasangka Anda. Jadi seperti itu. Jika Anda berprasangka baik, Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Dan jangan melanggar daripada apa yang Allah larang. Nanti akan Allah tunjukkan jalan yang terbaik dan akan menunjukkan suatu kebahagiaan yang hakiki, yang benar-benar suatu kebahagiaan. Dan sudah cukup share, like, dan subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya. Cukup dari saya, Anam SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya tutup, saya kelupaan. Terima kasih sekali lagi bahwasanya yang sudah membantu saya dalam bentuk finansial. Terima kasih sekali, terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Bahwasanya semoga saya tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus doakan saya agar kuat menghadapi haters itu. Ya itulah, makin saya dicaci, kata beliau, itu adalah suatu kenikmatan. Ya cukup. Coba ayo caci, ayo maki, bahwasanya itu tidak menurunkan derajat saya sekalipun. Jadi seperti itu saja. Dan terima kasih yang sudah mensupport saya. Terima kasih sekali. Ada salah satu orang, mungkin nggak saya sebutkan, sudah mensupport saya, sudah mensupport penuh atas video-video saya yang saya upload di channel resmi YouTube saya. Terima kasih sekali. Semoga Anda mendapatkan balasan yang setimpal, Anda mendapatkan suatu kebahagiaan lewat hamba yang lain atau lewat saya.
Jadi seperti itu. Cukup dari saya. Sebenarnya saya tutup tadi ada yang kelupaan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah waktu